Halo sahabat pendamping Bina Iman, moga-moga hari ini sehat semua ya. Kita akan ngobrol melalui video-video ini tentang tema-tema yang diangkat dalam bulan Kitab Suci Nasional 2022, terutama yang materi untuk anak dan remaja. Moga-moga dengan materi ini teman-teman jauh lebih siap dan lebih interaktif ketika membawakan materi ini di depan orang-orang yang kita cintai, yaitu anak-anak dan remaja. Yuk, kita mulai dari materi minggu yang pertama. Siap? Hai, kita mulai dulu dari tema besar yang kita angkat di tahun ini, tahun 2022. BKSN mengangkat tema besar yaitu Allah sumber harapan baru. Setiap kali bulan kita suci, kita selalu diajak untuk dua hal. Pertama, kita akan dikenalkan dengan tokoh-tokoh kitab suci, terutama tokoh-tokoh yang mungkin tidak cukup akrab di telinga kita atau jarang kita baca kisah hidupnya. Yang kedua, kita akan diajak masuk ke sebuah tema yang sangat-sangat tematik yang erat hubungannya dengan kehidupan kita. Atau erat juga dengan hubungannya dengan anak-anak dan remaja yang ada di dalam Bina Iman. Ya. Kali ini temanya adalah Allah sumber harapan baru. Apa sih yang mau kita bahas di situ? Yuk, kita masuk pada tema minggu yang pertama. Oke? Nah, sebelum masuk ke sana, yuk kita pastikan dulu bahwa acara pertemuan bulan kitab suci bukanlah ibadat sabda. Kita harus menciptakan suasana itu dengan lebih fun, anak-anak biar lebih mencintai kitab suci tanpa harus keningnya berkerut gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan urutan seperti ini ya. Bisa dimulai dengan lagu pembukaan, kemudian tanda salib, kemudian berikan pengantar biar mereka juga bisa kita tarik ya atensinya ke dalam acara kita. Setelah itu ya doa pembukaan, kemudian langsung masuk ke pembacaan teks yang berlangsung pada pada minggu itu. Kalau ini minggu pertama berarti yang kita baca adalah dari Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Cuman 3 ayat, ya 3 ayat aja gitu. Setelah itu, yuk anak-anak kita ajak untuk masuk ke dalam pendalaman kitab sucinya, teksnya kita baca bareng-bareng. Kemudian penjelasannya seperti apa yang sih yang dimaui oleh bacaan ini. Setelah itu, kita ajak anak-anak dan remaja untuk sharing dan menentukan aksi nyata mereka. Hanya sampai di situ enggak. Dari 3 ayat ini mana sih yang menjadi favorit mereka? Tahu-tahu acara sudah selesai, mereka sudah happy, mereka mendapatkan manfaat dari bacaan ini, kemudian kita tutup dengan doa dan lagu penutup biar mereka tetap riang gembira ketika pulang. Sederhana ini urutannya teman-teman bisa kembangkan nanti di tempat masing-masing ya. Yuk kita mulai dari materinya. Pertemuan pertama ya, kita bicara soal ini. Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan yang palsu. Berat ya temanya? Enggak berat kok. Ayo, kita coba bahas dengan kita kuliti lapis demi lapis biar teman-teman bisa membawakan dengan lebih nyaman. Ya, ini hanya 3 ayat kok. Ya, oke. Teman-teman bisa sampaikan pengantar di depan anak-anak ya dengan tentunya dengan bahasa mereka ya teman-teman. Saya yakin teman-teman pendamping BNMN udah sangat-sangat terbiasa untuk bisa merangkul mereka dengan kalimat, dengan intonasi, dengan gerakan-gerakan gitu ya pasti yakin. Nah, beberapa topik yang bisa diangkat adalah ini. Ini pengantarnya ya. Jadi kita tunjukkan dulu sesuatu yang memang konkret yaitu pandemi COVID-19 sudah menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan perayaan Ekaristi. Benar ya? Kita pun menjadi sulit untuk bertemu di dalam bina iman remaja maupun bina iman anak. Jadi, bagaimana dong kita para remaja ini menjadikan kitab suci sebagai inspirasi kita? Nah, itu adalah pintu masuk kita untuk bisa mengajak anak untuk bisa masuk ke dalam tema minggu pertama kita. Oke. Berikutnya kita masuk ke dalam kehidupan Nabi Amos ya. Nabi Amos ketika itu dalam bacaan yang nanti akan kita bacakan meminta umat Israel agar mereka mencari Tuhan, agar mereka bisa hidup dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, bercermin pada pengalaman iman umat Israel ini, kita diajak untuk juga mencari Tuhan. Ya, teman-teman bisa mendalami materi ini ya. Ada e-booknya, silakan baca di deskripsi video ini atau slide ini juga bisa teman-teman unduh di dalam link itu ya silakan buka di bagian
deskripsinya nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Itu dua pengantar yang sekiranya sebetulnya simple, tapi bisa menjadi pintu masuk teman-teman untuk bisa menarik perhatian adik-adik kita, anak-anak dan remaja untuk bisa masuk ke dalam kitab Amos itu. Ya, yuk kita siapkan kitab suci kita. Oke, ini bacaannya ya. Teman-teman, pendamping Bina Iman bisa meminta satu anak untuk membaca dulu seluruhnya, setelah itu bisa membaca bergantian ya, bergantian. Itu bisa banget teman-teman, biar mereka membawa kitab suci itu yang pertama, terus kemudian yang kedua mereka juga menyimak bacaan yang akan kita sampaikan pada pertemuan pertama ini ya. Teman-teman bisa mengulang tidak hanya satu kali bacanya, bisa dua kali juga atau mungkin malah tiga kali ya. Itu akan jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih membuat anak-anak lebih memahami atas bacaan hari ini. Oke. Nah, setelah baca, lantas kita sebagai pendamping mengajak mereka untuk mendalami teks. Jadi kita mulai menyimak ayat demi ayat. Ada tiga pertanyaan yang teman-teman bisa bisa sampaikan kepada mereka ya. Apa sih yang Tuhan kehendaki agar dilakukan oleh umat Israel? Ya, kalau mereka bingung, ajak mereka untuk melihat ayat yang keempat. Setelah itu, masuk ke pertanyaan kedua. Apa sih larangan Tuhan kepada orang Israel dan mengapa Tuhan memberi larangan itu? Mereka bingung mungkin anak-anak dan remaja. Nah, baru kita tunjukkan. Yuk kita buka pada ayat yang kelima. Demikian seterusnya. Sesimpel itu. Ya. Kalau sudah kita dalami ayatnya, apa dong yang mau kita lakukan? Nah, setelah itu, kita masuk ke dalam penjelasan teksnya. Ya. Ada beberapa kata-kata penting yang kita bisa kita beri penekanan. Misalnya gini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa sih maksudnya dari pernyataan itu? Ya, kita sebagai pendamping bina iman bisa menjelaskan satu, dua, tiga. Ada contekannya di sini. Ya, teman-teman bisa sampaikan itu kepada mereka. Apalagi penjelasan berikutnya, kita ambil satu kata-kata yang indah. Jangan mencari battle, Gilgal, dan Beersheba. Apa dong Kak maksudnya Kak? Nah, jadi penjelasan dari teks ini adalah bahwa bangsa Israel diharapkan tidak menyeberang ke wilayah bangsa asing untuk sekedar mencari ilah-ilah yang lain. Ya, mereka diminta yuk tetap setia kepada Tuhan dan turuti perintah-perintahnya. Ya, ini adalah simbolik. Ya, pokoknya ketika mencari Tuhan jangan deh kita meleng ke kiri, meleng ke kanan, tapi fokus pada satu Allah saja. Oke? Okay? Nah, kemudian ada juga kata-kata yang mungkin membuat beberapa anak dan remaja yang hadir dalam Bina Imam menjadi bingung. Api yang tak terpadamkan, apa sih Kak maksudnya? Nah, kakak-kakak pendamping Bina Iman bisa mulai menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah seperti ini. Ya, ketika sebuah kota jatuh ke tangan musuh, kota itu akan dibakar habis hingga musnah. Masih ingat dengan peristiwa Bandung Lautan Api? Ya, seperti itulah yang terjadi. Jadi, kalau kota sudah kalah, bisa jadi kota itu akan dibakar oleh musuh maupun oleh penghuni kota itu sendiri. Nah, kemudian konteksnya adalah bahwa Nabi Amos itu mengingatkan orang Israel untuk hanya menyembah Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu kemudian mendatangi mereka bagaikan api yang memakan habis, membasmi dan tak terpadamkan. Ya. Setelah itu, ya anak-anakku udah mulai paham nih bacaan-bacaan itu. Tiga ayat aja kan tadi ya. Ajak mereka untuk mulai sharing dan menentukan aksi nyata mereka. Ya, bantu dengan dua pertanyaan ini. Apakah aku terus-menerus mengembangkan imanku dan juga harapanku selama masa pandemi ini dengan merayakan Ekaristi, berdoa, membaca kitab suci dan aktivitas lainnya. Moga-moga iya ya, moga-moga adik-adik kita, anak-anak dan remaja tidak berkurang semangatnya untuk mengikuti Ekaristi, baca kitab suci, dan berdoa sehari-hari. Terus kemudian yang kedua, aksi nyata apa yang akan aku lakukan dalam perjalanan hidupku ke depan. Jadi kita pancing mereka untuk bisa menentukan satu tindakan konkret gitu ya, selama bulan kitab suci ini dan juga untuk berikutnya. Misalnya, ayo siapa yang kalau di rumah masih berdoa sendiri-sendiri ketika makan bersama.
Kenapa tidak dicoba untuk berdoa bareng-bareng? Kemudian kamu dong yang mimpin, biar nanti papa, mama, dan kakakmu atau adikmu bisa mengikuti itu bergantian tiap kalimat. Itu salah satu contoh bagaimana aksi nyata kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai iman Katolik kita. Oke, kemudian biar seru nih teman-teman pendamping Bina Iman, teman-teman bisa mengadakan juga beberapa aktivitas-aktivitas seru seperti misalnya, yuk kita cari ayat favorit, mana sih kata-kata atau kalimat atau frase yang pas banget dengan kehidupanmu gitu. Kamu paling suka yang mana? Itu. Itu cocok banget untuk anak-anak Bina Iman remaja. Nah, kalau untuk anak-anak Bina Iman anak itu bisa kakak-kakak pendamping bisa buatkan satu buah lembar, kemudian ada gambarnya yang belum diwarnai, jadi anak-anak itu akan bisa mewarnai dari gambar-gambar yang terkait dengan bacaan-bacaan yang tadi kita bacakan. Ya, oke, simple, sederhana itu. Setelah itu ya udah kita tutup acaranya dan ajak mereka untuk yuk minggu depan datang lagi dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional minggu yang kedua. Jangan lupa bawa kitab suci biar kita bisa baca kitab suci bareng-bareng. Ya, oke. Terima kasih kakak-kakak dan semoga kita semua bisa membawakan materi minggu pertamanya dengan baik dan menarik untuk anak-anak kita. Kita masuk ke video yang kedua.